Saudari dan saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saya akan membacakan homili hari Minggu Biasa kedua tahun B 2021 yang telah disiapkan oleh Monsinyur F.E. Hadi Sumarta Okarem. Injil Yohanes yang pada hari ini akan disampaikan kepada kita, memberi gambaran kepada kita bagaimana Yesus membentuk atau mengadakan formasi atau pembentukan dasar untuk kelompok murid-muridnya yang akan dijadikan calon-calon untuk membentuk ke-12 rasulnya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh murid-muridnya itu berlaku juga untuk semua orang yang ingin menjadi murid-muridnya. Mereka itulah orang-orang yang sekarang ini merupakan persekutuan atau komunitas Kristiani yang disebut gereja. Yohanes Pemandi waktu itu berada di tepi sungai Yordan, di mana ia membaptis orang-orang yang datang kepadanya. Ia bersama dengan dua muridnya, yaitu Andreas dan Simon Petrus. Ketika melihat Yesus lewat di sana, Yohanes berseru, "Lihatlah anak domba Allah." Mendengar seruan itu, kedua muridnya itu pergi meninggalkan Yohanes dan mengikuti Yesus. Dan ketika melihat kedua murid Yohanes itu mengikutinya, Yesus menoleh dan bertanya kepada mereka itu, "Apakah yang kamu cari?" Jawaban mereka sangat mengejutkan. "Rabi, engkau tinggal di mana?" Dan Yesus menyahut, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Maka mereka pergi bersama Yesus dan tiba di kediamannya. Lalu mereka tinggal hari itu bersama Dia. Peristiwa yang terjadi itu adalah suatu saat yang sangat menentukan bagi kehidupan kedua murid tersebut selanjutnya. Mereka ingat pada jam berapa peristiwa itu berlangsung, yaitu sekitar jam 4 sore. Menyediakan waktu untuk bertemu, dekat, dan berada dengan Yesus ternyata mutlak perlu untuk mengenal Dia, untuk sungguh memahami dan melaksanakan apa yang dikehendaki dari murid-muridnya. Hanya mengetahui bahwa Yesus ada, tetapi tidak mengenal dan mendengarkan sabdanya dan melaksanakannya, itu berarti tidak mengenal Yesus. Dalam bacaan kedua, Paulus menunjukkan suatu syarat khusus yang harus merupakan ciri khas bagi murid Kristus, yakni kemurnian. Di antara syarat-syarat lainnya, Paulus berkata, "Tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Apa yang dikatakan Paulus itu sekarang pun tetap aktual dan relevan, terutama di golongan kaum muda yang kini hidup di zaman yang makin memungkinkan pelaksanaan aneka keinginan, terutama keinginan daging atau tubuh. Untuk menjadi murid Kristus atau untuk hidup sebagai orang Kristiani secara sungguh-sungguh bagi kita dewasa ini memang tidak mudah. Kemurnian yang dimaksudkan Paulus sangat mendalam. Menurut pandangannya,
Orang yang memiliki kemurnian ialah orang yang sungguh memiliki kasih yang sungguh-sungguh murni. Kemurnian seksual seseorang terhadap sesamanya menjadi tidak murni apabila orang yang dihadapinya dilihatnya sebagai sasaran, menjadi sesuatu hanya untuk memenuhi keinginannya. Ada berbagai faktor yang dapat mendorong orang untuk berbuat melawan kemurnian tersebut. Dorongan kekayaan, sifat konsumtif, egoisme yang kuat, dan banyak sebab lainnya. Bahkan ada orang yang berpendapat bahwa hal itu tidak merugikan orang lain atau melanggar hak kebebasannya, sebab orang lain yang bersangkutan itu juga menyetujuinya. Mereka berpendapat bahwa hanya apabila apa yang dilakukannya itu berupa sebagai perkosaan, barulah orang melanggar hak orang lain. Kita bertanya, apakah hubungan antara cerita Injil tentang 2 murid Yohanes Pemandi yang mengikuti Yesus dan surat Paulus kepada umat di Korintus tentang kemurnian? Baik Injil Yohanes maupun surat Paulus yang kita dengar hari ini menyatakan bahwa kemurnian merupakan suatu syarat hakiki atau fundamental untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Memang, sebagai contoh, Paulus sesuai dengan keadaan zamannya di Korintus berbicara tentang kemurnian di bidang seksualitas. Itu hanya contoh. Tetapi dalam surat-surat lain, ia juga berbicara tentang kemurnian di bidang-bidang kehidupan manusia lainnya. Nah, dalam Injil hari ini, Yohanes menunjukkan kepada kita bahwa Yesus menghendaki agar siapapun yang ingin mengikuti Dia harus sungguh murni dan benar kehendak dan tujuannya. Maka ia harus sungguh mau bertemu dan dekat dengan Dia, agar sungguh mengenal Dia. Mengenal Yesus berarti mengasihi Dia, tetapi mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh berarti senantiasa bersedia melaksanakan kehendak-Nya. Yesus sungguh mengenal Petrus yang jujur dan sekaligus kekurangannya. Contohnya, Petrus bahkan pernah menyangkal dirinya sebagai pengikut Yesus. Tetapi meskipun ada kelemahannya, Petrus adalah orang yang murni dan jujur hatinya. Dan dengan mengetahui kemurnian hatinya itulah, Yesus berkata kepadanya, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Artinya Petrus. Dengan kata lain, engkau kokoh bagaikan batu karang. Paus Fransiskus yang kini sebagai wakil Kristus menggembalai gereja sebagai persekutuan umat pengikut Kristus sangat menyolok, mempunyai corak dan arah pastoral yang tepat bagi zaman kita. Dunia kita sekarang ini memang maju, ingin dan mengutamakan kemajuan dan keagungan manusia. Politik, ekonomi, penggunaan kekuasaan yang tidak murni, tidak adil, tidak jujur merupakan ciri-ciri khas yang sedang berlangsung di zaman modern ini. Paus Fransiskus sebagai pemimpin gereja untuk zaman kita ini memberi teladan tampil dan bertindak seperti Yesus sendiri. Sederhana, peka terhadap keadaan, terutama di mana banyak orang berkekurangan. Paus Fransiskus adalah sungguh murid dan pengikut Yesus yang murni sejati hatinya. Marilah kita semua berikhtiar memiliki hati Kristiani yang sungguh murni menurut teladan Paus Fransiskus.